Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas kelompok mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajaran. Anggota dari kelompok 5 yaitu yang pertama Ahsani Takwimah, yang kedua Arifan Trizuzeka, yang ketiga Ella Santia, yang keempat Nadia Tulosna, yang kelima Rina Safebri Baricasi. Kasus pertama, bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakan soal dengan benar. Menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik karena sudah memahami konsep pengerjaan tipe soal tersebut dengan dibantu oleh langkah-langkah yang telah dibuat. Hal ini sesuai dengan salah satu ciri teori belajar behavioristik, yaitu mementingkan pembentukan kebiasaan melalui latihan dan pengulangan, dan guru memberikan instruksi berupa langkah-langkah pengerjaan soal serta guru memberikan banyak pengulangan berupa latihan. Sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan.
Sebagai seorang calon guru, metode tersebut dapat diterapkan pada kegiatan belajar dengan materi lain yang mungkin terlihat rumit seperti matematika atau materi yang mungkin terlalu panjang. Sangat cocok menggunakan metode seperti ini. Hal ini sesuai dengan salah satu kelebihan dari teori behavioristik, yaitu dengan melalui pengulangan dan pelatihan yang berkesinambungan dapat mengoptimalkan bakat dan kecerdasan peserta didik yang telah terbentuk sebelumnya, yaitu menurut Adnam dan Dwi Yogo tahun 2019. Kasus kedua, bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di sekolah. Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tentang belajarnya. Menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Menurut kami, yang dapat dilakukan Rina sebagai seorang guru dengan menggunakan gaya belajar sesuai dengan minat disertai motivasi kepada peserta didik tersebut. Pada peserta didik kelas 1, belajar berhitung menggunakan media yang dapat menarik emosi dan suasana seperti Rina mengajarkan berhitung angka 1 sampai dengan 10 menggunakan kartu huruf bergambar kartun atau animasi menarik, sembari bernyanyi sehingga peserta didik menjadi lebih termotivasi dan bersemangat selama belajar. Mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Kami menyarankan hal tersebut dikarenakan ada beberapa tahapan-tahapan perkembangan peserta didik yang perlu diperhatikan sebelum memulai mengajar di kelas, yaitu menurut Mas Ganti tahun 2012. Yang pertama, perkembangan kognitif, yang kedua, kemampuan pengetahuan awal, dan yang ketiga, gaya belajar.
Kasus ketiga, Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Secara umum yang dilakukan oleh Made pada kasus tersebut sudah sesuai karena Made menjadi seorang guru yang mampu memahami kebutuhan peserta didiknya. Materi teks deskriptif yang diberikan Made tidak hanya terfokus pada buku cetak saja. Ia memperhatikan setiap latar belakang peserta didiknya, kemudian mendesain sebuah pembelajaran dengan memberikan contohnya yang berbeda, namun tidak terlepas dari materi yang disampaikan dengan menanamkan nilai budaya setempat, berupa contoh teks deskriptif tentang pantai dan makanan khas Bali. Pendidik sangat dianjurkan untuk mengenal dan memahami peserta didik dan dikarenakan terdapat keberagaman latar belakang seperti etnik, sosial, dan budaya. Prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Prinsip yang terkandung dalam kasus ini adalah prinsip latar belakang yang dikemukakan oleh Susanto tahun 2015 halaman 87, yaitu prinsip latar belakang ialah upaya guru dalam proses belajar mengajar memperhatikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang telah dimiliki oleh anak agar tidak terjadi pengulangan yang membosankan. Prinsip pembelajaran ini dapat mengantar peserta didik mencapai tujuannya, sehingga guru harus merancang kegiatan pembelajaran dalam bentuk kegiatan, bahan, dan media yang dapat memberi tantangan kepada peserta didik untuk lebih bersemangat dengan tantangan itu. Demikianlah hasil diskusi dari kelompok 5. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.